إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat yang agung, yaitu nikmat iman, nikmat taufik dan hidayah, serta nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa melakukan rangkaian ibadah yang wajib bagi diri kita, terutama menghadiri salat Jumat yang mulia ini. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Maka khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan juga kepada para jamaah sekalian, karena Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah hal yang besar, adalah hal yang agung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai manusia untuk senantiasa menjaga amanah. Dan amanah yang Allah titipkan kepada manusia, maka sejatinya hendaknya tidak dia khianati, karena banyak ayat yang dalam ayat-ayat tersebut dan juga hadis dari Nabi SAW yang memerintahkan kepada kita untuk menjaga amanah yang dibebankan kepada kita sebagai seorang manusia. Di antaranya adalah di surat An-Nisa ayat ke-58, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Bahwasanya kata Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan juga Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain, salah satunya di surat Al-Anfal ayat ke-27, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasula. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan juga mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan juga Allah melanjutkan, dan janganlah kalian juga mengkhianati amanah-amanah kalian sedangkan kalian mengetahui bahwasanya hal tersebut adalah amanah yang harus ditunaikan. Maka dua ayat tersebut sejatinya sudah cukup bahwasanya amanah adalah sesuatu yang wajib kita tunaikan. Di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya amanah adalah sesuatu yang
mesti kita tunaikan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda yang menyebutkan juga tentang perihal kewajiban seorang untuk tidak berkhianat. Kata Nabi SAW, adil amanata ila mani tamanaka, bahwasanya tunaikanlah amanah kepada orang yang dia mengamanahkan amanah tersebut kepada engkau. Maka dari hadis ini Nabi SAW dan juga Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan keimanan, yaitu dengan masalah bagaimana orang tersebut menjaga amanah yang dibebankan kepada seorang tersebut. Maka kata para ulama, amanah secara bahasa adalah sesuatu yang dipercayakan. Maka lawan dari amanah adalah sesuatu atau seorang ya dia berkhianat terhadap apa yang dipercayakan kepada orang tersebut. Maka ruang lingkup dari amanah itu luas. Di antara seorang yang misalnya diberikan beban pekerjaan oleh sebuah perusahaan, maka di antara amanah seorang tersebut adalah orang tersebut menunaikan waktu jam kerjanya dari sebagaimana yang dia membuat kontrak dengan satu perusahaan tersebut. Dan juga seorang guru, maka seorang guru memiliki amanah, yaitu seseorang atau anak-anak didiknya. Dan juga seorang anak juga memiliki amanah menunaikan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya selagi perintahnya tersebut tidak berupa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bahwasanya amanah yang lain, di antara amanah bagi orang tua adalah seorang anak. Maka jangan lupa pula bagi seorang orang tua, anak yang Allah titipkan juga amanah yang perlu dipersiapkan, dipertanggungjawabkan dan dididik. Dan juga harta-harta yang kita terima, bagaimana kita mendapatkan harta tersebut dan bagaimana kita menyalurkan harta tersebut. Karena sejatinya amanah dan rezeki yang Allah berikan kepada kita itu tidak boleh kita khianati, apalagi kita gunakan untuk hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh lain di antara amanah yang harus dijaga oleh seseorang adalah nikmat kesehatan dan juga nikmat keamanan di negeri ini, yang sejatinya tak lupa atau tak banyak ya orang-orang yang mensyukuri nikmat aman di negeri Indonesia ini. Maka Allah Ta'ala di ayat yang tadi disebutkan di awal, di antaranya di surat Al-Anfal ayat ke-27, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya wahai orang-orang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan juga berkhianat kepada Rasulullah dan juga berkhianat terhadap amanah-amanah yang dititipkan kepada kalian wa antum ta'lamun. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan di surat Al-Anfal tersebut di ayat selanjutnya di ayat ke-28, bahwasanya ini mengisyaratkan kata Allah Ta'ala, wa'lamu annakum annama amwalukum, bahwasanya ketahuilah sesungguhnya harta-harta kalian, wa auladukum fitnah, dan juga anak-anak kalian adalah sebuah ujian, wa annallaha indahu ajrun azim. Isyarat yang Allah ingin berikan di ayat 28 dari surat Al-Anfal, setelah Allah menyebutkan bahwasanya janganlah kita mengkhianati dari apa yang Allah berikan amanah kepada kita, dan kemudian Allah lanjutkan dengan bahwasanya Allah menyebutkan bahwasanya harta dan anak-anak adalah ujian. Ini menunjukkan bahwa harta dan anak-anak adalah contoh amanah yang mesti kita tunaikan hak-hak dan bagaimana cara kita mengelola harta tersebut. Kemudian jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, amanah itu adalah hal yang besar. Sampai-sampai Nabi SAW mengkaitkan kesempurnaan iman seseorang terhadap bagaimana dia menunaikan amanah tersebut. Oleh karena itu, jangan sampai kita melalaikan amanah yang telah dititipkan kepada kita semua, baik itu berupa harta, baik itu berupa jabatan, atau baik itu berupa anak-anak dan kesehatan.
Maka sejatinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik dan hidayahnya semata-mata agar kita dapat menunaikan amanah yang Allah titipkan kepada kita, dan jangan sampai kita tergolong dari orang-orang yang berkhianat, dari apa yang merupakan ciri-ciri dari orang-orang munafik. Sekian yang dapat kami sampaikan di khutbah yang pertama ini. Maka semoga kita dijauhkan dari sifat orang-orang munafik, yaitu sifat pengkhianat, dan semoga amanah yang ditunaikan kepada kita atau yang menjadi beban-beban yang ada di pundak kita dapat kita tunaikan dengan sebagaimana mestinya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini izinkan khatib menyimpulkan dari khutbah yang pertama bahwasanya amanah adalah sesuatu yang agung, yang setiap manusia mesti dia memiliki amanah dengan beban yang berbeda-beda. Oleh karena itu Allah menyebutkan sifat-sifat orang beriman yang bisa memasuki surga Firdaus. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum liamanatihim wa ahdihim raun. Yaitu orang-orang yang beriman, di antara cirinya adalah terhadap amanah-amanah dan juga terhadap janji-janji yang dia buat, maka dia menunaikan janji dan amanah tersebut. Dan orang-orang mukmin atau orang-orang beriman senantiasa menjaga amanah yang diberikan kepada orang tersebut. Maka amanah pekerjaan kita atau amanah harta atau amanah kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala anak, maka atau amanah yang lain, maka senantiasa kita harus berhati-hati jangan sampai kita berkhianat terhadap amanah yang Allah titipkan tersebut, karena sekali lagi itu adalah sifat dari orang-orang munafik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi, yaitu di antara tanda orang munafik salah satun, yaitu ada 3. Kata Nabi, idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara maka dia berdusta, wa idza wa'ada ikhlafa, dan jika dia berjanji maka dia menyelisihinya, wa idza tumina khana, dan jika dia diberikan kepercayaan atau amanah maka dia berkhianat. Maka jangan sampai kita terdapat dalam diri kita 3 ciri dari ciri-ciri munafik yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tersebut. Maka kita tutup khutbah yang kedua ini dengan berdoa, bermunajat, mengangkatkan tangan, merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga khutbah yang singkat ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.